Doni, sehat? Kita jangan terbelenggu dengan istilah PSBB. Terakhir masalah keuangan. Satu yang paling sulit bagi kita dalam tanda kutip. SIPM Hum yang saya hormati, hadir bersama kita Bapak Kapolres Muara Enim, Ibu Kajari, Pak Dandim yang diwakili Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Bapak Nino. COVID-19 yang telah dibentuk ini telah melakukan berbagai langkah kegiatan guna percepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Di antaranya adalah satu, mengaktifkan kegiatan pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan dengan mengikut sertakan TNI, Polri, Pol PP, tenaga kesehatan, dan masyarakat serta insan pers. Kemudian melakukan rasionalisasi, refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 3 kali Pak Gubernur yang digunakan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi sebesar 149.806.414 rupiah. Kemudian ketiga, rincian penanganan pengguna dana tersebut adalah penanganan kesehatan sebesar 73.363.814 sen. Kemudian yang digunakan untuk keperluan deteksi dini atau pencegahan dan penanganan kesehatan berupa penyiapan ruang isolasi dan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.M. Merebain. Kemudian penyiapan tempat isolasi darurat Islamic Center, peralatan medis, dan 3 rumah sakit umum daerah kelas D dan 22 puskesmas. Itu ruang isolasi di Islamic Center ini Pak Gubernur dan Pak Kapolda beserta Pak Pangdam ini ada di depan kita sebanyak 62 ruang isolasi, namun terisi sekarang ada 4 orang Pak, sisa 4 orang. Kemarin sempat 18, alhamdulillah sudah keluar semua, sisa 4 orang. Tempoh hari orang tanpa ini Pak. Tidak, itu ini hasil tracking ya, tracking dengan keluarga yang positif. Maka kita semua yang dapat tracking itu kita isolasi Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur, saya sampaikan juga bahwa penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 57.541.540.600 rupiah yang digunakan untuk keperluan komunikasi dan informasi, penyediaan cadangan pangan daerah, dan program jaring pengaman sosial, program stabilitas harga atau sembako murah untuk 256 desa kelurahan, kemudian program bantuan sembako, program santunan tambahan korban COVID-19, dan program bantuan sosial khusus pencari kerja di luar prakerja. Kemudian penanganan dampak ekonomi sebesar 16.258.900.000 rupiah yang digunakan untuk program subsidi bunga pinjaman, program bantuan modal langsung bagi usaha mikro dan kecil, kemudian program bantuan benih padi unggul, serta program bantuan benih atau bibit hortikultura untuk 256 desa dan kelurahan. Bapak Gubernur yang saya hormati, alokasi belanja tidak terduga atau BTT pada APBD tahun anggaran 2020 setelah rasionalisasi, refocusing dan realokasi anggaran menjadi sebesar 305.197.900.000
Rp259.968.40. Kemudian dengan rincian sebagai berikut: yang sudah teranggarkan sebesar 47,19% atau sebesar Rp122.698.165.300, dan yang belum teranggarkan sebesar 52,81% atau sebesar Rp161.948.434,40. Bapak Gubernur yang saya hormati, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, yaitu Rumah Sakit Rujukan COVID-19 sesuai SK Gubernur Sumatera Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain dan Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim telah menyiapkan rumah sehat COVID-19 di Islamic Center sebagai tempat isolasi bagi OTG, ODP, gejala ringan dengan kapasitas 110 tempat tidur dan telah mulai beroperasi tanggal 19 April 2020. Kemudian sarana penyimpanan logistik penanganan COVID-19 ada 2 gudang, yaitu gudang medis berada di Gedung Farmasi Kabupaten Muara Enim dan gudang non medis berada di kantor BPBD Kabupaten Muara Enim. Kemudian perlu saya sampaikan juga selanjutnya berkaitan dengan cadangan pangan atau beras pemerintah Kabupaten Muara Enim. Saat ini Pak, dilaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat saat ini berjumlah 264 ton yang terdiri dari 164 ton merupakan cadangan pangan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Pangan dan 100 ton merupakan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Dinas Sosial. Kesemua cadangan pangan atau beras pemerintah Kabupaten Muara Enim tersebut pengelolaannya dikerjakan dengan bulog lahat dan seluruh beras tersebut dititipkan di gudang bulog lahat, Pak Gubernur. Mas sebanyak 400 masker kain sebanyak 200 pieces, ketan sebanyak 5. Aduh, kurang cantik Bu belakangnya. Mayor Jenderal Firman yang setia mendampingi dari pagar alam tadi terus telah 3 titik, ini Muara Enim sudah 2 titik. Pak Kapolda Sumatera Selatan yang baru kemarin beberapa hari yang lalu sempat ke Muara Enim, tapi mungkin belum jumpa dengan seluruh pejabat di sini. Bapak ini Profesor Dirjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, untuk diketahui Wong Talang Kelapo. Ya, sembuh nggak identik dengan mati. Kalau soal mati itu kan sudah ajal namanya. Tapi corona tidak identik dengan kematian. Tapi ini bisa mempercepat jika ada bawaan penyakit sebelumnya yang tempat dia nempel. Saya nggak berkewenangan untuk melanjutkan dampak medisnya, tapi yang jelas jangan sampai keluarga terpapar ini menjadi sasaran baru, karena khawatir justru orang-orang terdekat dan tercinta dari terkonfirmasi inilah yang kena. Meluklah, nyiumlah. Kemarin itu di desa mana di provinsi lain, karena saking sayang, saking cintanya, peti jenazah dibuka sedesa, hampir positif. Sedesa hampir positif. Maka ikutilah anjuran-anjuran gugus tugas yang mengikuti protap dari pusat. Penanganan yang tidak lebay ini juga saya hargai. Kita nggak boleh menganggap orang terkonfirmasi itu seperti penjahat. Nggak bisa juga, dia nggak mau itu. Nah, tapi ada hal yang harus selalu saya ingatkan, bahwa terkonfirmasi yang OTG ini carrier. Ingat ini Bapak-bapak sekalian,
terkonfirmasi yang OTG. Di Sumatera Selatan ini ada 395 terkonfirmasi yang OTG, dan itu isolasi di rumah. Orang nggak sakit, masa mau taruh di rumah sakit? Taruh di rumah. Nah ini saya mohon, jika di antara itu ada di sini, tolong diawasi. Jelajahnya diawasi, artinya di tracking lah, kemana dia. Pak Kapolres, Pak Ramil, saya mohon bantuannya itu untuk Pak Dandim untuk memantau itu. Jika ada yang terkonfirmasi positif, tapi dia diisolasi di rumah. Berikutnya adalah informasi tentang penjumlahan. Jadi ketika ODP yang dipantau sudah selesai dari 1000 misalnya, sudah selesai 500 pemantauan, sudah lewat dari 1 kali masa inkubasi terlama atau 14 hari, itu langsung dikurangi Pak, jangan ditambah-tambah terus. Ini jadi jubirnya, mana jubir ini, gugus tugas Pak Jubir, jangan ditambah lagi, kita sudah ikut pusat. Jadi misal positif sembuh, misal Morainim positif 13, sembuh 1, meninggal 1, berarti tinggal 11, jangan disebut 13 lagi. Ini sudah mengikuti gugus tugas pusat ini, karena nggak akan berhenti ya kalau diakumulasikan terus begitu.